Pernah nggak kalian kepikiran, kalau di dunia ini cuma ada satu perusahaan yang menjual barang yang kita butuhin, nggak ada pilihan lain, dan mereka yang atur sesuka hati. Nah, ini disebut monopoli. Di video kali ini kita akan bahas tentang hukum anti monopoli. Mulai dari pengertian sampai perjanjian yang dilarang. Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke hukum anti monopoli dan persaingan usaha, terlebih dahulu kita ketahui apa sih itu monopoli. Monopoli berasal dari dua kata, yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Jadi, dapat disimpulkan bahwa monopoli adalah keadaan ketika suatu barang atau jasa hanya dikuasai oleh satu perusahaan atau satu pihak saja, sehingga pihak tersebut bebas untuk menentukan harga, jumlah produksi, dan aturan pasar, sehingga pihak lain sulit untuk bersaing karena adanya beberapa hambatan. Larangan monopoli di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hukum monopoli dibuat untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat. Tujuan utamanya yaitu menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi, memberikan kesempatan usaha yang sama, serta mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya persaingan usaha yang sehat, konsumen mampu memperoleh harga yang lebih wajar dan produk yang lebih baik. Dalam hukum anti monopoli terdapat beberapa perjanjian yang dilarang. Salah satunya adalah oligopoli. Oligopoli adalah kondisi ketika suatu pasar hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan besar saja. Contohnya adalah industri rokok dan juga industri telekomunikasi di Indonesia. Selanjutnya ada diskriminasi harga, yaitu penetapan harga yang berbeda kepada pembeli untuk barang atau jasa yang sama. Kemudian ada juga praktik jual rugi, yaitu menjual barang di bawah harga pasar untuk menjatuhkan pesaing. Hal tersebut menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, karena dapat menyebabkan pelaku usaha kecil sulit untuk bersaing. Ada juga perjanjian kartel, yaitu kerjasama antar perusahaan untuk menentukan harga atau barang produksi demi memperoleh keuntungan yang lebih besar dan menguasai pasar. Selain itu, ada perjanjian pembagian wilayah pemasaran, yaitu kesepakatan antar pelaku usaha untuk menentukan wilayah pembagian pemasaran agar tidak saling bersaing. Dalam praktiknya, pengawas persaingan usaha dilakukan oleh KPPU atau Komisi Persaingan Pengawasan Usaha. KPPU bertugas untuk menerima laporan, melakukan penyelidikan, serta menilai ada atau tidaknya praktik monopoli dan juga persaingan usaha tidak sehat. Salah satu contoh kasus di Indonesia adalah kasus kartel ban mobil yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar seperti PT Bridgestone Tire Indonesia, PT Gajah Tunggal, dan PT Goodyear Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kesepakatan harga ban mobil, sehingga harga di pasar menjadi tidak wajar dan merugikan konsumen. Nah, akibat kasus tersebut, KPPU menjatuhkan denda kepada perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar hukum tersebut. Kesimpulannya, hukum anti monopoli sangat penting. Karena untuk menjaga persaingan usaha agar tetap sehat, adil, dan tidak merugikan masyarakat. Dengan persaingan usaha yang sehat, ekonomi dapat berubah menjadi lebih baik.